Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Baiklah anak-anak, kita akan belajar akidah akhlak, yaitu menghindari akhlak tercela, sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Sa'labah. Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah hidup pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah adalah seorang yang miskin, namun ia termasuk orang yang rajin beribadah dan tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Karena miskin, ia berganti baju dengan istrinya saat sholat. Suatu hari Sa'labah menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkeluh kesah tentang keadaan yang serba kekurangan. Sa'labah meminta didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah memberikan kekayaan banyak kepadanya. Beliau menolak permintaan tersebut. Beliau menasihati Sa'labah agar hidup sederhana. Sa'labah terus mendesak Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah jika memberikan kekayaan kepadaku, aku dapat memberikan kepada setiap orang?" Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'labah. Doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Sa'labah dapat membeli ternak. Ternaknya berkembang biak dengan pesat, sehingga membutuhkan tempat besar. Sa'labah membangun tempat ternak jauh dari rumahnya. Setelah usahanya berkembang, Sa'labah mulai jarang kelihatan sholat berjamaah. Setiap hari Sa'labah sibuk mengurus ternaknya, bahkan ia tidak menghadiri sholat Jumat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan 2 orang untuk menarik zakat dari Sa'labah. Ia menolak permintaan itu karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Ia lupa akan kewajibannya untuk membayar zakat. Akhirnya utusan tersebut kembali lagi kepada Nabi Muhammad dan melaporkan hal tersebut. Dengan kabar itu, Nabi sedih dan marah dengan sikap Sa'labah. Sa'labah saat itu turunlah surat At-Taubah ayat 75, 76, 78, dan di antaranya mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah telah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janjinya yang telah diikrarkan dan mereka selalu berdusta. Tidaklah mereka mengetahui rahasia dan bisikan mereka bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Selanjutnya yaitu tentang kufur nikmat. Kufur nikmat artinya mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak mengakui bahwa datangnya nikmat dari Allah, sehingga kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salabah ingkar dan tidak mau membayar zakat atau mengeluarkan sedikit hartanya, sehingga sebagai seorang mukmin yang baik kita harus menghindari sifat kikir dan kufur nikmat seperti Salabah, karena Allah akan membalas perbuatan kufur tersebut dengan nikmat yang sangat pedih. Selanjutnya C. Hikmah kisah Salabah. Kisah Salabah banyak memberikan hikmah, diantaranya sebagai berikut. Semua nikmat berasal dari Allah sehingga kita wajib bersyukur. Kikir perbuatan yang dibenci Allah. Kita harus menjauhi perbuatan tamak atau rakus karena termasuk perbuatan buruk. Segeralah bertaubat jika melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, itulah akidah akhlak, materi menghindari sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Salabah. Semoga kita senantiasa dekat dengan Allah dan bisa menjauhi sifat kufur. Terima kasih anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.